Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarita Reza Zanuarsti, NIM 2104011140098 dari kelas PAIH 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Imam Ghazali yang berjudul Kriteria Halal dan Haram Menurut Syariat Islam. Pengertian halal dan haram. Yang pertama, kata halal berasal dari bahasa Arab, berakar dari kata halal yang artinya lepas atau tidak terikat. Secara etimologi, kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi, dan dikomersialkan. Yang kedua, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan, maka orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi di dunia juga di akhirat. Pengertian makanan dan minuman yang halal. Makanan yang halal secara zatnya. Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Terlalu banyak, bahkan hampir semua jenis makanan adalah halal dan dapat dikonsumsi. Sebaliknya, terlalu sedikit jenis makanan yang diharamkan yang tidak boleh dikonsumsi. Hikmah pelarangan tersebut jelas Allah yang Maha Mengetahui. Adapun kebaikan dari adanya larangan tersebut jelas untuk kepentingan dan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Di antaranya sebagai penguji ketaatannya secara rohaniah melalui makanan dan minumannya dan agar manusia tahu atau mau bersyukur. Bangkai, darah, dan babi secara tegas diharamkan oleh Allah sesuai dengan ayat di atas. Selanjutnya, semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan hukumnya haram, disamakan dengan bangkai, termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru atau sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, makanan yang halal menurut cara prosesnya. Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan, yang pertama, penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim dengan tidak menyebut atas nama Allah menggunakan pisau yang tajam. Kedua, penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau dipersembahkan kepada berhala atau sesaji. Yang ketiga, karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi leher dan saluran nafasnya harus putus dan harus dilakukan secara santun, menggunakan pisau yang tajam. Yang keempat, daging hewan yang halal tercemar oleh zat haram atau tidak halal menjadi tidak halal. Pengertian tercemar di sini bisa melalui tercampurnya dengan bahan tidak halal, berupa bahan baku, bumbu, atau bahan penolong lainnya. Bisa juga karena tidak terpisahnya tempat dan alat yang digunakan memproses bahan tidak halal. Ada kelima, adapun ikan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut semuanya halal, walaupun tanpa disembelih, termasuk semua jenis hewan yang hidup di dalam air. Keenam, selain yang di atas, ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh sementara pendapat ulama, namun dasarnya masih mengandung perbedaan pendapat. Yang ketiga, halal cara memperolehnya. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya makan dan minum yang halal dan thayyib, artinya makanan yang sehat secara spiritual dan higienis. Mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti tidak halal secara spiritual akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sangat sulit memperoleh ketenangan
Hidupnya menjadi beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan doanya sulit diterima oleh Allah. Minuman yang keempat, minuman yang tidak halal. Semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram, termasuk minuman yang tercemar oleh zat yang memabukkan atau bahan yang tidak halal, yang banyak beredar sekarang berupa minuman beralkohol. Kebiasaan mabuk dengan minum-minuman keras itu rupanya sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan oleh hampir semua bangsa di dunia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab juga mempunyai kebiasaan ini. Nabi memberantas kebiasaan jelek ini secara bertahap. Pertama, melarang orang melakukan sholat selagi masih mabuk. Berikutnya menyatakan bahwa khamr atau minuman keras itu dosanya atau kejelekannya lebih besar dari manfaatnya atau kebaikannya. Terakhir, baru larangan secara tegas menyatakan bahwa minuman keras itu adalah perbuatan keji sebagai perbuatan setan, karena itu supaya benar-benar dijauhi. Konsep Islam tentang haram dan halal. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi makanan yang halal sangat dianjurkan, bahkan wajib hukumnya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hanya ayat dan hadis menjelaskan tentang perintah makan yang halal dan baik. Hikmah makan makanan halal. Yang pertama, menjamin kesehatan badan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api nerakalah yang layak baginya. Di samping kita memilih makanan yang berzat dan berkhasiat adalah lebih penting lagi pada masa yang sama, kita juga hendaklah perlu memastikan makanan tersebut dijamin bersih dan suci mengikut hukum syariat. Ini bertujuan memastikan makanan itu tidak mendaratkan manusia itu sendiri. Rahasia di sebalik pengharaman atau larangan Allah dalam Al-Quran terhadap makan makanan yang jelas haram dimakan juga telah berjaya dibongkar melalui kajian sains para saintis masa kini. Misalnya, Allah telah mengharamkan daging babi karena kajian sains membuktikan bahwa terdapat cacing pita dan virus JE atau Japanese encephalitis di dalam daging babi. Kedua-duanya dikatakan sukar untuk dibunuh. Dalam kajian yang lain juga saintis membuktikan bahwa daging babi mengandungi kuman dan virus yang amat berbahaya pada manusia. Kajian ini juga mendapati pada kerongkong hewan tersebut terdapat sel-sel tertentu yang mampu mengubah berbagai kuman dan virus ini pada bentuk yang lebih berbahaya pada manusia. Yang kedua, memelihara kewarasan akal. Makanan yang haram sama ada daripada bahan yang dicampur najis atau benda bersumberkan punca yang tidak halal akan mendatangani 3 bahwa besar kepada pemakanannya. Yang pertama, makanan itu akan mempengaruhi jiwa pemakannya sehingga dia lebih gemar membuat kejahatan dan maksiat serta benci pada kerja-kerja kebijakan dan ketaatan. Yang kedua, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah, dan yang terakhir, dia akan mendapat kesiksaan di neraka Allah pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, menjamin maruah diri. Pasti akan lahir dalam diri manusia keimanan dan nur yang dapat memati jiwa manusia ke arah ketakwaan dan peningkatan ibadahnya kepada Allah. Pemilihan makanan yang bersih dan halal menjadi keutamaan dalam ajaran Islam. Di antaranya, sebab umat Islam perlu memilih makanan halal, ialah karena ia akan menjamin maruah agama supaya diakui yang terbaik dari agama lain. Umat Islam juga akan dihormati karena mengikuti peraturan syarak setiap masa dan umat Islam tidak mudah dipesahkan dan dipengaruhi. Yang keempat, supaya ibadah mudah diterima Allah. Pemilihan makanan yang halal akan menjamin kesejahteraan hidup seseorang di dunia dan di akhirat. Doa yang dimohon daripada Allah juga akan dikabulkan oleh
Oleh itu, Islam mensyariatkan hukum halal dan haramnya dalam setiap aspek kehidupan umatnya. Setiap orang Islam wajib memelihara dan peka terhadap perkara yang halal dalam memilih pemakaiannya supaya tidak termasuk bahan yang haram yang akhirnya menjadi darah daging. Bagi daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka bahan pembakarnya. Ini jelas daripada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram atau yang hilang berkatnya, maka nerakalah yang lebih utama bagi orang itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang kelima, dapat membina dan membentuk pribadi mulia. Dengan memakan makanan dan minuman yang halal dan thayyibah, dapat membentuk serta memberi kesan yang besar terhadap kepribadian dan perwatakan seseorang. Jika di dalam tubuh badan manusia itu mengandung benda-benda yang baik dan suci, maka tidak mustahil akan lahirlah akhlak dan pribadi yang mulia dari manusia tersebut. Berikut presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.